Hai, shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Amsal, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Di bawah perikop tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa di tanggal 1 bulan Juli. Bulan ini dalam kalender Gemit dikenal dengan bulan pendidikan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini juga dimulai dari kitab Amsal. Kitab Amsal dibuka dengan sebuah tujuan yang jelas, yaitu agar setiap kita memperoleh hikmat, didikan, dan pengertian, serta kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Hikmat yang dimaksud ini bukan sekedar kepandaian intelektual atau banyaknya pengalaman hidup, tetapi hikmat yang dimaksud adalah tentang kemampuan untuk memahami kehendak Allah dan menerapkannya dalam setiap keputusan serta tindakan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini kita semua memiliki akses yang sangat luas terhadap informasi dan pengetahuan. Namun banyaknya informasi tidak selalu membuat ketong berhikmat. Tanpa hubungan yang benar dengan Tuhan, ketong dapat memiliki pengetahuan yang luas tetapi tetap mengambil keputusan yang salah. Sebaliknya, orang yang hidup dekat dengan Tuhan akan dipimpin olehnya untuk membedakan yang benar dan salah. Allah itu sumber hikmat. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya dipanggil untuk terus belajar dari firman Tuhan, membuka hati terhadap didikannya, dan rendah hati menerima nasihat. Orang berhikmat bukanlah orang yang merasa sudah tahu segala hal, tetapi orang yang terus mau diajar, orang yang terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan menerima semua pengajaran daripada Tuhan. Jadi menurut Bapak Mama, apakah Bapak Mama, Saudara, serta saya menjadikan Allah sebagai sumber hikmat dalam setiap keputusan hidup dan siap menerima teguran dan didikan dari Tuhan melalui firman-Nya? Selamat berefleksi,
Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.